Assalamualaikum, selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eman Sukmana kembali menjumpai Anda dalam program Latsar News. Hari ini tim redaksi Latsar News sudah menyiapkan rangkaian berita menarik hanya untuk Anda selama 10 menit ke depan. Di antaranya, maraknya kasus korupsi di Indonesia disebabkan karena minimnya internalisasi nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Informasinya akan kami kabarkan dalam Latsar News selengkapnya. Secara umum, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan dan memperkaya diri sendiri dan atau suatu golongan. Tidak hanya berbicara masalah uang, tetapi korupsi juga dapat berkaitan dengan barang, dengan fasilitas negara, dengan kualitas pelayanan publik, dan juga korupsi waktu. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara sadar melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun suatu korporasi yang dampaknya dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara. Jika kita lihat, Indonesia adalah sebuah negara yang kaya, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tetapi kalau kita lihat, ada beberapa wilayah, khususnya di remote area, masih terdapat potret-potret kehidupan miskin masyarakatnya. Menurut saya hal ini dikarenakan karena adanya ketidakseimbangan antara sumber daya alam yang melimpah dengan kemampuan SDM untuk mengelolanya. Hal ini diperparah dengan SDM yang berkompetensi, dengan SDM yang mempunyai kemampuan untuk mengelola SDA justru menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya untuk mengeksploitasi kekayaan negara menjadi kepentingan dan juga hak pribadinya, sehingga yang terjadi adalah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Rumus umum terjadinya korupsi di mana ada diskresi ditambah dengan monopoli dikurangi dengan akuntabilitas, atau bisa juga menggunakan rumus di mana ada perilaku dan juga niat si pelaku ditambah dengan adanya kelemahan sistem dan adanya kesempatan untuk korupsi, maka terjadilah kasus korupsi tersebut. Sifat korupsi secara umum ada dua, yaitu bermotif terselubung, artinya seakan-akan motifnya adalah motif politik tetapi sebetulnya hanya untuk uang semata. Yang kedua adalah bermotif ganda, terlihat hanya bermotif uang saja, tetapi ada motif lain untuk kepentingan politik. Tingkatan korupsi dimulai dari betrayal of trust atau pengkhianatan kepercayaan, ini merupakan cikal bakal perilaku korupsi. Kemudian abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, dan yang terakhir adalah material benefit, mendapatkan keuntungan materi yang bukan haknya melalui kekuasaan yang sedang diemban. Jenis-jenis tindak pidana korupsi. Pertama adalah berkaitan dengan keuangan negara, perekonomian negara tentunya, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi. Nah, ini menjadi atensi bagi para PNS atau ASN, bahwa ASN atau PNS yang menerima gratifikasi kemudian tidak melapor ke KPK, ini adalah salah satu bentuk korupsi. Di Indonesia, kasus korupsi sering melibatkan para pejabat yang mempunyai simpanan wanita-wanita cantik. Biasanya para koruptor tersebut memiliki lebih dari satu atau dua wanita yang menjadi simpanannya. Kenapa? Karena menurut pemateri kami Pak Hari, bahwa disebutkan lobby ranjang itu lebih kuat daripada lobby-lobby yang lain, sehingga lobby ranjang ini akan menjadi dorongan bahkan tekanan bagi pejabat tersebut untuk melakukan korupsi, sehingga hasil korupsi ini bisa memenuhi kebutuhan orang yang mendorong atau menekannya.
Ini klasemen Liga Korupsi sementara di Indonesia. Pertama ada Jiwasraya, kemudian Asabri, ada Bank Senturi, ada Pelindo 2, ada Kota Waringin Timur, ada BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dan juga Hambal. Kasus-kasus ini termasuk ke dalam kasus korupsi besar di Indonesia atau mega korupsi, dan biasanya melibatkan banyak aktor. Perbandingan hukuman korupsi di Cina dan Indonesia. Secara hukum bisa dibilang sama, punya undang-undang, punya legal standing, dan juga punya penegak hukumnya. Di Indonesia misalnya ada KPK. Kemudian di China, di Tiongkok juga punya yang namanya Biro Pemberantasan Korupsi. Yang membedakan adalah komitmen dan keseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi tersebut. China tentunya lebih unggul karena menerapkan law enforcement tanpa memandang bulu, termasuk hukuman mati. Jadi siapapun yang melakukan korupsi dengan sekian jumlahnya, karena di China itu ada kadarnya, maka dia harus dihukum mati. Siapapun dia, jabatannya apapun, keluarga siapapun, maka ketika dia tertangkap korupsi, maka dia harus dihukum. Kemudian di China juga ada kampanye-kampanye anti korupsi yang aktif dilakukan. Misalnya melalui game online. Ada di situ koruptornya menjadi sasaran tembak. Kemudian ada pameran foto koruptor. Ya, foto-foto koruptor itu dipajang di salah satu pameran untuk dijelaskan kepada audiens bahwa koruptor itu mengganggu stabilitas negara. Kemudian aktif juga kampanye anti korupsi melalui media sosial. Dan biasanya ketika hukuman mati ini mau diterapkan di Indonesia, ada beberapa anggota DPR yang nyeletuk ya, yang menjawab, apakah dengan hukuman mati korupsi di Cina hilang? Kan tidak. Ini salah satu alasan bagi mereka untuk menolak hukuman mati bagi para koruptor. Kenapa di Indonesia tidak dihukum mati selanjutnya? Karena di Indonesia masih mempertimbangkan atau berasaskan pada hak asasi manusia. Kemudian biasanya para koruptor ini ketika mereka sudah masuk meja hijau persidangan, itu banyak keluhan-keluhan kesehatan yang bermunculan. Jadi seakan-akan tiba-tiba mereka terserang penyakit yang menyebabkan mereka tidak bisa untuk diadili. Lalu kemudian yang terakhir adalah saat ini KPK sedang menyusun hukuman mati bagi penyalahguna dana bantuan sosial. Jadi khusus bagi mereka yang menyalahgunakan dana-dana bantuan sosial, misalkan untuk COVID-19 seperti sekarang ini, maka hukumannya adalah hukuman mati. Upaya pencegahan korupsi, yaitu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan amal perbuatan, kemudian ada niat, semangat, dan komitmen yang kuat. Hukuman yang pas untuk seorang koruptor versi saya adalah menggunakan hukum seperti halnya hukum syariat. Pertama adalah jika sekali dia korupsi, maka dipotong tangannya. Ketika sudah dipotong tangannya kemudian korupsi lagi, maka saat itu para koruptor harus dihukum mati.